Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang melekat erat pada diri masyarakat. Dari sebuah pendidikan, lahir generasi-generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Maka tidaklah heran jika kita beranggapan bahwa nasib sebuah bangsa banyak ditentukan dari potret pendidikan. Indonesia dengan jumlah penduduk muda sebanyak 40% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia memiliki harapan besar terhadap generasi muda sebagai kaum intelektual. Namun, pada masa ini, remaja tampaknya malah terseret pada sisi kehidupan tertentu. Glamor, gaya hidup mewah yang identik dengan menghambur-hamburkan uang, bukan lagi hal baru bagi anak muda. Tak sedikit remaja yang menggunakan waktu pulang sekolahnya untuk mengunjungi tempat-tempat seperti restoran dan butik. Tampaknya, makan siang sambil menghabiskan waktu bersama teman-teman telah menjadi rutinitas yang biasa bagi mereka. Begitu pula pada saat di butik maupun pusat perbelanjaan. Menghamburkan uang dan waktu demi waktu mengikuti perubahan mode dan penampilan sepertinya lebih penting dibandingkan mengisi waktu untuk belajar. Meniti asmara juga bukan hal langka di kalangan remaja, sekalipun dilakukan di lingkungan sekolah. Realita ini cukup membuktikan bahwa generasi muda saat ini cenderung mencerminkan sikap hura-hura dibandingkan usaha-usaha demi kelanjutan masa depan bangsa yang lebih baik. Akan tetapi, di balik semakin maraknya bentuk kehidupan glamor pada generasi muda, masih ada pula generasi muda yang sepenuhnya menyadari dan memaknai tugas dan hidupnya sebagai pelajar. Andika Saputra, contohnya siswa SMA berusia 16 tahun, hidup jauh dari orang tua, tak membuat prestasi seni lukisnya surut. Justru ia telah berhasil menjuari Pekan Seni Remaja Kota Denpasar, cabang melukis pada tahun 2009 dan 2010. Tanjung Krisnanda, peraih medali perak OSN Fisika 2009, juga menghabiskan waktunya tanpa orang tua. Namun terbukti, prestasi fisika yang diraihnya tak main-main. Semangat belajar yang ditunjukkan Tanjung patut diacungi jempol. Kalau masalah waktu sebenarnya masalah kedua. Yang pertama itu gimana caranya mengoptimalkan otak buat bisa menyerap pelajaran, seperti menimbulkan rasa tenang, tidak stres, dan kepala tidak sakit. Misalnya kalau kita sehari misalkan belajar 12 jam gitu, tapi otak kita nggak mampu menyerap, kita tidak tenang, terus kepala kita sakit, kita sama aja bohong gitu. Terus yang kedua baru masalah waktu. Kalau menurut saya seperti yang dibilang-bilang, seorang yang maju itu biasanya yang mengoptimalkan sesuatu di satu bidang. Jadinya saya mengoptimalkan di sini adalah pelajaran fisika. Masalah pelajaran di kelas biasanya saya belajar 1 hari sebelum tes. Ya, kalau saya ditanya mengenai saya tidak memilih dunia glamor, dunia malam atau berpacaran, yang pertama alasannya karena saya tuh lebih memikirkan masa depan saya. Misalnya kalau saya terpengaruh dari dunia seperti itu, mau jadi apa saya di masa datang, seperti itu. Terus yang kedua karena berkat didikan dari orang tua saya yang mendidik saya dari kecil hingga dewasa sekarang. Gitu ya. Penyandang posisi striker Forsma Football Club ini pun sama. Semangat juang Andita Dananjaya tak pernah menipis meski harus dibarengi dengan kegiatan belajar yang padat. Ia sempat bergabung dalam Persatuan Sepak Bola Kabupaten Gianyar di usianya yang ke-15 tahun. Dan kini, ia berhasil menyabet juara 3 dalam ajang Liga Pelajar Bali Pos. Pelajar yang menghabiskan masa belajarnya jauh dari orang tua dan fasilitas melimpah, justru benar-benar menghargai waktu mereka dengan belajar, melakukan hal-hal positif, mengukir prestasi dan menjauhi kehidupan glamor.
Mengatur keuangan dan waktu secara mandiri juga merupakan tugas tersendiri bagi anak kos. Menjual pulsa untuk menambah uang jajan adalah pilihan Respa Aditya, siswa SMA berusia 17 tahun. Transaksi biasanya dilakukan di sekolah. Mengatur waktu dengan cermat dilakukan dengan baik oleh Dwi Susanti. Selaku bendahara OSIS, kesibukannya dalam organisasi membuatnya harus pintar membagi waktu antara pelajaran, OSIS, dan kehidupan anak kos. Pertama kali saya kos dimulai dari sejak SMP. Itu dikarenakan karena keinginan saya sendiri. Awalnya saya bertekad untuk bisa hidup mandiri tanpa orang tua. Dari situ saya belajar untuk memanage waktu saya sendiri dan mengatur kehidupan saya. Anak yang kos itu terkadang tidak mendapatkan kontrol dari orang tua, tapi di sini saya ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa orang yang kos tidak selalu menjadi orang yang dipandang oleh orang lain selalu bebas dalam kehidupannya. Nah, sisi yang kedua yaitu sisi yang positif. Sisi yang positif itu orang sering mengatakan kalau orang yang kos itu adalah orang yang bisa mandiri dan dia berani untuk mengambil jalan hidupnya. Kenapa? Karena orang kos itu hidup tanpa orang tua, tanpa ada nasihat orang tua yang selalu setiap hari dapat menemani, mengatur waktunya sendiri, mengatur keuangannya sendiri, dan mengurus kehidupan pribadinya sendiri. Dilihat dari segi moral, bagaimana dampak gaya hidup seperti itu terhadap pendidikan sendiri? Kadang-kadang memang tergantung dididik orang tua itu ya. Moral, etika itu memang dibentuk sejak dini itu. Makanya Bapak yakin kalau yang sudah bisa mandiri, semua kegiatan itu diambil semua seperti anak kos itu, Pak yakin dia akan berprestasi dan punya moral, etika yang baik dari yang bersama-sama keluarga banyak dari Anda sendiri bagaimana sih jadi pendidikan bangsa Indonesia di masa sekarang? Saya melihat pendidikan sekarang lebih terfokus pendidikan di sekolah, memfokuskan pada kemampuan intelijensia saja. Padahal keberhasilan orang tidak hanya cukup dengan intelijensia yang utama, tapi kemampuan emosional dan kemampuan spiritual. Kemampuan spiritual adalah kemampuan waktu kita kecil, sebelum logika terbentuk, di mana anak-anak itu melakukan semua secara otomatis, tanpa ada yang menginstruksikan, dan semua dilakukan tanpa beban. Nah, kalau kita bisa memunculkan kemampuan spiritual dan kemampuan emosional dengan bagus dididik dalam pendidikan di rumah dan di sekolah, maka keberhasilan anak ini akan luar biasa. Jadi pendidikan tidak hanya untuk menjadikan anak pandai, tetapi menjadikan anak mandiri, kreatif, sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Keberadaan pemuda tentunya masih sangat diperlukan dalam rangka regenerasi untuk melanjutkan dan mewujudkan cita-cita bangsa yang sudah sejak lama diperjuangkan oleh para pendahulu di negeri ini. Untuk itu, jati diri generasi muda Indonesia yang saat ini lebih mencerminkan perilaku kebarat-baratan dan pragmatis perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam hal ini, peran pemerintah, tokoh masyarakat, orang tua, dan dunia pendidikan sangatlah penting.